Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala al-imam Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala la yablughul abdu haqiqatal iman hatta yajida fi muamalatil haqqi ma yajidu ahlus syahawati fi syahawatihim minal ladzati wal halawah, ila akhiri maqala radhiyallahu anhu arda. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, semoga Allah meridhai beliau dan Allah ridhai kita semuanya dan mendapatkan barokah dari sosok beliau dan ilmu beliau dan kalam kitab beliau. InsyaAllah kita mendapatkan barokahnya semuanya, amin Allahumma amin. La yablughul abdu haqiqatal iman, tidak akan sampai seorang hamba mukmin haqiqatal iman, kepada hakikatnya iman, merasakan bagaimana nikmatnya iman atau hakikatnya iman. Sampai kapan? Hatta yajida fi muamalatil haqqi, sehingga dia mendapatkan di dalam muamalahnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, taatnya kepada Allah, persis sebagaimana apa yang ia dapatkan ahlu syahwati fi syahwatihim, sebagaimana orang pecinta syahwat dengan syahwatnya mereka, di dalam kelezatan menikmati syahwat dan kemanisannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Hamba yang mukmin jangan merasa percaya diri, saya ini sudah sampai iman yang paling up, paling tinggi, sudah nikmat, Masya Allah. Seorang hamba yang mukmin bukan dikatakan, tidak dikatakan mendapatkan atau dia mendapatkan itu apa namanya, hakikatul iman. Sampai kapan? Sebagaimana Anda bisa merasakan dapatnya syahwat. Kita ini kalau sudah mendapatkan urusan dunia senang, maka kalau Anda merasakan urusan akhirat belum senangnya persis seperti itu, belum mendapatkan hakikatul iman. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena dikatakan fal mu'min haqqa, adapun mukmin yang hak, yang betul, yajidu fil a'malid dunyawiyah ta'aba, dia akan mendapatkan di urusan-urusan duniawi merasa ta'ab. Apa ta'ab itu? Capek. Urusan sama orang capek, urusan ekonomi capek. Iya memang. Kalau mereka orang mukmin ngelihat urusan duniawi capek, mau itu capek. Tapi wayajidu fi ibadatihi ladzatan kama yajidul ja'i'u ladzatat ta'am. Orang yang mukmin kalau urusan dunia merasa capek, tapi kalau urusan ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala merasakan lezat, enak, sebagaimana orang yang kelaparan, lapar, datang makanan, nikmat apa betul? Nikmat. Makanan apapun dirasakan nikmat, karena apa? Enggak makan. Sebagaimana antum kalau puasa, mulai subuh enggak makan sampai maghrib apa zuhur? Maghrib. Kadang-kadang tidak lihat makanannya sudah, pokok mangan. Yang ditunggu bukan apa yang dimakan, tapi yang penting makan. Kasih makan apapun masuk. Sebagai itulah orang-orang yang sudah mendapatkan hakikatul iman. Dia kalau sudah ibadah kepada Allah, seakan-akan yang lapar kepingin ketemu Allah, lapar kepingin nemui ibadah kepada Allah, sebagaimana orang yang lapar mendapatkan makanan yang lezat. Bahkan yang atsyan, orang yang haus mendapatkan minuman es, Allah nikmat, terus diminum, semakin lezat, semakin enak, semakin adem. Sehingga mereka ketika ibadah
sudah hakikatnya iman dia rasakan, tidak ngerasa taab. Jangan heran mereka tengah malam bangun, kita tidur ya, mereka bangun tidak ngerasakan ngantuk, kok iso ya, padahal pagi itu kerja sampai sore, malam majelis, tidurnya jam berapa, jam 3 bangun, kok tidak ngantuk ya, kok tidak capek. Tidak capek karena mereka sudah mendapatkan hakikatul iman. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan wala yash'ur bis-sa'ama wal malal, bosan pun tidak. Semakin hari tambah semangat, tambah semangat, tambah semangat. Wala yata'athar bil alam, bahkan sakit pun yang ia rasakan terasa nikmat. Karena apa? Sudah mendapatkan enaknya nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu diceritakan ketika sujud hatta tawarramat gadamah, kakinya sampai bengkak. Apakah merasakan sakit Nabi? Enggak. Nikmat. Justru bengkaknya itu sebagai bukti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang sakit berangkat, bukan ngenes, yaitu bukti dia hakikatul iman. Panas tetap berangkat, hatta tidak ada kipasnya, tapi ada kipas di sini ala kulli hal. Hakikatul iman, sakit, capek tidak ngerasakan. Kalau kita belum merasakan itu semuanya, jangan sok ngaku kita sudah sampai iman yang sempurna. Insya Allah mulai aja belum kita ini. Kalau sudah hujan, antum melihat yang hadir mulai dari berapa turun drastis langsungan. Majelis, gini bang, turun. Jangankan hujan, kalau kita sudah urusan dunia tinggal semuanya, belum sampai hakikatul iman. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hubbiba ilayya min dunyakum thalath, dicintakan kepadaku daripada dunia kalian. Artinya Nabi itu cinta di atas dunia salas, sebab 3 hal. Gara-gara 3 hal ini Nabi masih kepingin hidup di dunia. Apa yang pertama? An-nisa, perempuan. Memang perempuan ini sebagai cahayanya rumah, bahkan cahayanya bumi. Wong lanang gak ana wong wedok mumet. Iya. Kakean ya mumet. Sallallahu alaihi Muhammad. Perempuan memang menjadi ciri khas kecintaan daripada mereka orang-orang yang soleh, sehingga pernikahan itu menjadi syiarul anbiya wa syiarul aulia. Para anbiya, para aulia tetap mereka menikah merasakan kenikmatan perempuan. Adapun agama selain Islam, mereka kadang-kadang yang merasa ulamanya selain Islam mereka tidak menikah. Tapi muslimin justru Nabi mengajari kita menikah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Nabi yang pertama an-nisa, yaitu perempuan. Karena memang perempuan saat itu di zaman Nabi, khususnya istri Nabi Muhammad Siti Khadijah, berjuang untuk Nabi, habis-habisan untuk Nabi. Siti Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berjuang untuk Nabi. Kalau kita ingat bagaimana Nabi itu ketika mau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, dikejar-kejar itu Nabi Muhammad bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, akhirnya masuk ke Gua Thur. Kan seperti itu, Gua Thur. Kalau antum lihat, insya Allah yang belum takdir umroh, insya Allah takdir umroh. Kalau antum lihat di Gua Thur itu tingginya Allah. Itulah itu saya mungkin pernah tahu. Apa mungkin pernah tahu juga. Gua Thur ini lek antum bisa naik ke Gunung Ijen, belum tentu kuat naik ke Gunung Thur. Tingginya mungkin Pak Haji ini paham. Tinggi memang. Batu waktu. Sudah tinggi batu, kepleset alaihi salam sudah. Digotong. Langsung pengumuman. Tinggi. Tapi antum tahu ketika Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikejar-kejar 3 hari ada di Gua Thur. Sehari 2 kali Siti Aisyah istrinya Nabi pagi naik ke Gua Thur pulang, setelah itu sore naik lagi dalam keadaan hamil 8 bulan.
Itu perempuan yang sejati membantu Nabi Muhammad SAW. Hebat. Sehingga betul perempuan itu kalau kuat membantu, sangat membantu. Lek ndak kuat yo megelno, Pak. Kan ya. Sehatnya laki ini kalau perempuannya baik. Kalau perempuannya ndak baik yo cepet insyaallah. Sekalian sudah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, watib, wangi-wangian. Nabi itu suka wangi-wangian. Makanya antum pakai beli minyak wangi yang harum, minyak nyong-nyong sing wangi ngono lho. Pakai gahru, pakai dupa sing wangi, itu kecintaan Nabi Muhammad SAW. Jangan dikomentari maulid nggak gahru, dupa, menyan kok dukun apanya? Bukan. Itu memang kecintaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senang wewangian, minyak wangi maupun gahru, apapun itu. Cuman ndak paham Nabi pakai Casablanca pun ndak itu. Kaya indah. Gak ono kayak. Sallallahu alaihi Muhammad. Wong keringatnya Nabi itu wangi. Memang Nabi suka wangi-wangian. Dikatakan apa namanya? Orang yang tambah aman zada rihu zada aqluh. Orang yang tambah wangi tambah cerdas. Antum lihat ya, kalau sudah keadaan bau, maaf nih, bau ndak mandi lebus, tengik baunya. Itu ndak kuat mikir sampean, Pak. Ngelihat badannya sendiri aduh males. Mau buat apa males, tapi kalau sudah harum habis mandi, wis sikatan, pakai sabun harum, itu sampean mau apapun semangat. Kalau mau kerja ya ndak mandi, ya males. Males, melayani orang lesu. Tapi kalau sudah kerja, mandi, seger, harum, itu enak, semangat. Sama ibadah itu kalau Anda pakai minyak wangi, harum, ada bau-bau wangian, semangat. Mambu sing sangit-sangit niki mumet akhirnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Yang ketiga kata Nabi, dan dijadikan qurratu aini, penyejuk mataku fi shalah, di dalam salat, taat ibadah kepada Allah. Gara-gara ada salat Nabi itu masih cinta di atas dunia. Coba salat enggak ada sudah kepingin ila rafiqil a'la. Sallallahu alaihi Muhammad. Di surga enggak ada salat. Di akhirat sudah enggak ada salat, sudah menikmati sudah. Anda ini sudah menikmati kenikmatan yang hebat sehingga ada salat nikmat. Karena Nabi mengingat ketika dalam ibadah perjalanan Isra wal Mi'raj, nikmatnya tasyhadu dzat bidzat, pertemuan dengan Allah, nikmat itu Nabi rasakan ketika di dalam sholat. Pertemuan yang nikmat ketika Isra wal Mi'raj itu Nabi rasakan ketika di dalam sholat. Makanya Nabi mengatakan as-shalah mi'rajul mu'min. Sebenarnya sholat itu mi'rajul mu'min, pertemuan dia mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun badannya tetap di atas bumi, tapi seharusnya yang orang sudah hakikatul iman nikmat, Pak. Mereka para aulia salihin, mereka para sahabat, para tabi'in, kalau sudah urusan kerja, sholat, regep semuanya, tutup, cepat-cepat sholat. Lupa tukunya, langsung ingat Allah. Kita ini di tengah-tengah sholat ingat toko kadang-kadang. Tengah-tengah sholat ingat sawah. Allah, cepat dirubah ya keadaan kita sehingga mendapatkan hakikatul iman. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah ketika itu saat itu pernah namanya Nabi itu manusia. Ja'al huzun, agak sumpek gitu, agak galau lah orang sekarang. Manggil Sayyidina Bilal, ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha. Bilal, agak sumpah aku, galau. Delok keadaan, wallahu a'lam modelnya Nabi. Ayo, aqimis shalah, komat, sholat cepat. Arihna biha, hibur aku dengan sholat. Senangnya Nabi ketika sholat, enak sudah Nabi Muhammad. Kita kalau sholat tambah sumpah kadang-kadang. Kok tidak beres-beres masalah ini? Karena kita belum merasakan nikmatnya, cuman paksa dulu, yes itu keadaan kita dibandingkan dengan mereka orang-orang yang soleh.
Kita ini kehibur dengan sholat. Kadang-kadang kita ini bukan sholat, cari hiburan di luar sholat. Cari hiburan di luar sholat. Kalau sudah sholat tidak terhibur, adzan kari cepet. Sik tadi zuhur sudah asar, Allah belum tutup. Aduh. Sumpah kayak kita orang ini. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itulah mereka para sahabat, gitu hebat, sudah mencapai magom hakikatul iman. Nikmat mereka rasakan iman. Diceritakan juga, dikatakan ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbad bin Bishr dan juga Ammar bin Yasir. Dua sahabat ini yang menemani Nabi dan menjaga Nabi ketika Nabi selesai peperangan Dzatur Riqa. Setelah peperangan Dzatur Riqa, Nabi Muhammad istirahat di satu tempat, yang menjaga dua orang. Yang pertama Abbad bin Bishr, yang kedua Ammar bin Yasir. Sehingga gantian, yang pertama tidur, nanti yang satu tidak tidur, yang satunya tidur, terus gantian seperti itu. Suatu saat fattaja Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini mungkin capek, akhirnya istirahat beliau, berbaring. Abbad bin Bishr bangun dia. Dia mikir sambil jaga Nabi sambil sholat. Sambil jaga Nabi sambil sholat. Allahu Akbar. Ternyata saat itu ada orang musyrik yang ngelihat ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat, pegel si orang musyrikin ini. Dipanah dari jauh. Dipanah dari jauh. Subhanallah, tengah-tengah sholat terkena panah. Tidak bergerak sama sekali, wajahnya tidak berubah apapun, tetap Allahu Akbar. Sampai dipanah keempat kali, ketiga kalinya tidak berubah sama sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai ketika selesai sholat, Ammar bin Yasir melihat, ya Allah, Abbad bin Bishr sudah tertancap 3 anak panah dan wasalat dima'uh, ini cucuran darah tidak selesai terus. Dan subhanallah, dilihat kok masih tetap sholat, tidak kroso kok masih tetap sholat. Falam yaqta' sholatah, tidak mau tuh sholat. Subhanallah, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, baru kaget, ya Allah, ngerasakan ada 3 anak panah. Ditanya sama Ammar bin Yasir, kamu gimana? Kok baru sadar terkena anak panah 3? Iya, aku ngerasakan ladzatal munajati bi rabbihi an mararati alamil jurh. Aku lebih ngerasakan nikmatnya aku munajah kepada Allah daripada sakitnya anak panah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah, kaya apa nggih? Bayangkan kalau nemu orang itu sampai sekarang nih, ada orang-orang yang sampai sekarang, ini orang hebat ini. Kita jangankan anak panah, nyamuk saja sudah bingung. Hawas. Kayak kopi dicoplok mau dikempeleng nambah nyamuk. Allah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita membangun semangat kita nih. Tapi kita berusaha, ya tidak mau gimana Beb, masa kita harus praktek dulu ada yang ngasih panah. Iya enggak, setidaknya minimal dari itu kita sudah merasa kenyaman di dalam ibadah. Urwah bin Zubair, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendapatkan sakit kaki beliau, mungkin mungkin beliau kena gula, bukan gula, kayaknya gula, sehingga harus dipotong. Sakit, tidak tahu sakit apa, mungkin yang saya pikir ya, mungkin terkena gula sehingga harus dipotong, diamputasi, harus potong ini agar supaya tidak menjalar kemana-mana sakitnya. Ketika mau dipotong, tidak mau, tidak, jangan, tidak kuat saya dipotong, gimana? Kata orang-orang, tidak bisa, kalau tidak dipotong menjalar semakin parah nanti. Istrinya ngomong, iya sudah, iya notok sudah, biarkan. Terus gimana? Nunggu nanti waktu sholat potongan, kata istrinya.
Ini bukan istri yang jahat ini ya, tapi istri yang tahu bagaimana melihat suaminya kalau sudah ibadah lupa semuanya. Nanti tunggu, kalau sudah waktu sholat potong wis sikat. Allahu Akbar, semuanya langsung dipotong tanpa bius, dipotong. Ngomong sebelumnya istri ini sama suami, suami nanti kalau sudah terjadi sesuatu minta maaf dan itu dan ini. Oh iya, sebenarnya sama sholat dulu, sholat. Akhirnya selesai sholat ngomong si Urwah bin Zubair, katanya orang-orang tadi mau motong kaki saya, ngomong sama istrinya. Oh iya sudah, loh mana? Loh ini kakinya sudah ada. Allah, tengah-tengah sholat dipotong, tidak ngerasakan sakit sama sekali. Itu mereka sahabat Nabi Muhammad SAW. Terakhir, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib Karramallahu As-Sajjad, beliau pernah terjadi di dalam sholatnya ketika tengah-tengah sujud, fawaga'a fidarihi hariq, di rumahnya kebakaran hebat, bakar. Sayyidina Ali As-Sajjad, wis orang tetangga bingung, ya Allah kebakaran, bagaimana Sayyidina Ali As-Sajjad dan itu, waduh, falam yang sharif an salati, tetap yang sujud tetap sujud, yang sholat tetap sholat. Sampai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, wis marin teh. Selesai sholat bukan hanya tengah-tengah kebakaran, sudah habis, apinya sudah habis, sudah sirami semuanya. Sayyidina Ali tidak merasakan semuanya. Ditanya, ya Imam, sampai gimana tengah-tengah sholat kebakaran besar kok tidak sadar? Syaghalat ninnarul kubra an naris sughra. Iya, aku ini sudah sibuk memikirkan api yang besar nerakanya Allah, jadi tidak kepikiran api yang kecil yang di atas bumi. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu hebat ya mereka-mereka orang-orang yang soleh, sudah mendapatkan hakikatul iman. Sehingga ayo kita berusaha, mungkin kita tidak mampu untuk 100% meniru mereka, tapi ayo fa'mal bil usyri kazakati takhrud binuril ilmi min dhulumati. Ya amalkan meskipun 10%, kita berusaha meskipun dapat yang didapatkan mereka 100%, kita mungkin 10%, insyaallah dari situ keluar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.